Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Raja Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan topik-topik terkini bersama dengan narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Anda pun bisa ikut beratensi nanti baik di via WhatsApp, telepon dan juga dapat menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan Muay Thai Buleleng naik kelas di Porprov Bali 2025. Seperti apa naik kelasnya dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan hasil yang naik kelas dalam Porprov 2025 ini. Kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Ketua Umum Muay Thai Buleleng Bapak Iwayan Tarik Adnyana. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om
Swastiastu, RRI Singaraja. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak Wayan di tengah kesibukannya. Dan Pak Wayan tidak sendirian, Pak Wayan juga didampingi oleh Wakil Sekretaris Muatai Buleleng, Bapak Gede Metaryawan. Om Swastiastu Pak Gede. Ya, Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI. Jadi mungkin di awal pembukaan saya boleh berpantun? Boleh, silakan. Tapi saya tidak bisa membalas ya Pak Beta ya. Iya, Silakan. ke Desa Selat bersama Beli Bayu, ke Desa Sudaji lewat Jagerage. Cakep. Ya, selamat pagi, salam rahayu, selamat pagi dan juga salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Ya, jaya tentunya. Terima kasih Ya. Pak Meta, pantunnya luar Ya. biasa. Nanti mungkin ada pendengar yang ingin menambahkan Ya, pantun, siap. kita dengarkan ya. Iya. Baik, terima kasih sebelumnya juga sudah hadir Pak Meta di tengah Ya. kesibukannya. Saya mau ke Pak Wayan terlebih dahulu. Pak Wayan, Iya, ini siap. naik kelas ini yang seperti apa Pak yang dikatakan naik kelas nih Pak? Kita pengen tahu lebih jauh dulu tentang Muatai di Porprov, kiprahnya di tahun 2025 ini seperti apa? Baik, para pendengar yang setia, dapat kami sampaikan naik kelas itu di tingkat prestasi. Karena di tahun 2023 kita cuma mendapatkan meraih emas 3. Dan sekarang untuk di tahun 2025 Muatai Buleleng memperoleh medali yaitu 672. 6 emas, 7 perak, 2 perunggu. Itu pun berkat kerja keras kita bersama. Dalam kegiatan Porprov ini kita melakukan latihan yang kontinu. Ya. Baik, 672 itu jika dibandingkan dengan sebelumnya itu lumayan kenaikannya hampir 100% ya Pak ya, 6 emas Iya. itu ya. Nah sebelum kita lanjutkan lagi terkait dengan ini, kami mau mengingatkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung mungkin punya pertanyaan tentang Muatai Buleleng, kami nantikan atensi Anda di 081 1399 9790 di via WhatsApp dan juga di via telepon di 24644 serta Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Saya mau ke Pak Gede Meta. Ya. Pak Meta, ini kalau tadi Pak Wayan mengatakan ini naik kelasnya di sisi prestasi begitu ya, dari emas capaiannya itu naik hampir 100% begitu kan. Nah, kalau dari catatan Pak Meta sendiri begitu dalam Muatai Kabupaten Buleleng di tahun 2025 jika dibandingkan dengan Porprov sebelumnya, apa yang menyebabkan adanya kenaikan kelas ini, Pak Meta? Ya, baik, terima kasih waktunya Mbak Rizka. Tentu izin Pak Ketua dan juga pengurus sekalian yang bisa mendengarkan pada pagi hari ini. Ya, berkaitan dengan naik kelas ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Ketua Umum tadi bahwasanya mengacu pada Porprov sebelumnya dengan formasi 17 atlet yang diturunkan, kami hanya mampu menyumbangkan 3 emas, 9 perak dan juga 2 perunggu. Ya. Jadi mungkin sama-sama 15 lah begitu. Nah, kemudian dari evaluasi kami di Porprov sebelumnya bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi baik dari segi manajemen pertandingannya, kemudian kualitas atlet, kemudian ada juga mental atlet yang harus kita persiapkan sejak dini, sehingga kami di kepengurusan baru pasca peralihan di 2025 mungkin pengurusan kami adalah bisa dibilang adalah bayi ajaib. Karena ketika kami baru dilantik menggantikan kepengurusan sebelumnya yang sudah bekerja keras menanamkan tonggak-tonggak semangat Muatai Buleleng, kami harus dihadapkan dengan beberapa hal berat. Yang pertama berkaitan dengan Porprov. Dengan target kami harus bayar hutang begitu, karena target kami sebelumnya di Porprov sebelumnya itu ada 2 emas yang tidak kami bisa berikan begitu. Jadi hanya memberikan 3 emas gitu. Nah, kemudian dari evaluasi kami di kepengurusan bahwasanya kita harus bergerak dari segala lini. Kemudian di Porprov 2025 ini kami buktikan sejak dini kita sudah mulai petakan di mana sih kelemahan kita, kemudian di mana potensi kita. Sehingga di waktu penentuan kuota kami Astungkara diberikan 19 atlet untuk memperkuat kontingen Buleleng dari cabur Muatai. Nah, 19 atlet ini sebetulnya
kami ragu. Ya. Ragu kami apakah bisa kami memenuhi semua kuota 19 atlet ini, karena kita tahu bahwasanya pasca peralihan kita masih tertatih-tatih nih untuk membina atlet begitu. Namun dengan semangat kami di tim, ada tim Bimpres, pelatih dan juga pengurus, tentunya support dari KONI Buleleng sendiri, Astungkare 19 atlet itu kita bisa penuhi. Nah kemudian dari sisi prestasi sebetulnya kami memasang target di 7 emas. Namun ada beberapa gebrakan-gebrakan yang diberikan oleh atlet kami. Yang kami prediksi perunggu justru mendapat emas. Ya. Begitu juga yang perak justru mendapat emas. Nah, justru yang kami target emas harus puas di perak begitu. Nah, dari evaluasi ini tentu kami di kepengurusan banyak sekali memberikan evaluasi. Yang pertama terkait dengan mental. Jadi mental atlet kita sudah sejak dini gembleng bahwasanya kita harus berjuang dan berjuang. Tentu dengan perolehan 6 emas, 7 perak dan 2 perunggu ini kami tidak bisa berpuas diri. Tentunya harus ke depan mengevaluasi diri kembali sehingga di 2027 kita didaulat sebagai tuan rumah. Tentunya sebetulnya kami tidak ingin di 2027 juara umum, tetapi keinginan kami adalah emas sebanyak-banyaknya. Seperti itu Mas Dika. Iya baik, ini menarik, tidak ingin menjadi juara umum Iya. tapi emas banyak-banyaknya Iya. begitu ya. Oke, dari Ya. perbedaan pengurus sebelumnya dengan kepengurusan sekarang itu pasti ada gap ya Pak Meta ya. Pasti ada gap antara kepengurusan yang sebelumnya dengan yang sudah ada saat ini. Nah, untuk menjawab tentang itu sudah dijawab dengan prestasi tadi Iya. begitu. Namun kan tentu ada catatan-catatan menuju ke Porprov 2027 nanti Iya, begitu. iya. Agar tidak terulang gap-gap ini, justru biar mendapatkan emas sebanyak-banyaknya, upaya-upaya apa saja yang akan ditekankan Pak Meta? Mungkin Pak Ketua? Pak Ketua mungkin bisa Iya. menjawab terlebih dahulu Pak, silakan. Baik. Untuk yang pertama itu dalam pembinaan. Pembinaan kita akan terus bersama pengurus, pelatih, baik Bimpres, kita bergerilya membina ke masing-masing camp itu sendiri. Karena di sini untuk sementara kita ada beberapa camp yang sudah ada atau ranting, itu yang mesti kita genjot. Nah terus kita terus bersosialisasi ke SMP, SMA untuk mendapatkan atlet-atlet lagi. Nah, untuk kedepannya pastinya kami akan membuat kejuaraan-kejuaraan untuk menjaring atlet-atlet yang berpotensi nantinya untuk mewakili Kabupaten Buleleng. Ya. Oke, berarti ada upaya penjaringan kembali begitu ya? Iya. Pak Meta bagaimana Pak? Ya, kalau berbicara masalah seperti Mbak Rizka katakan tadi, kalau gap sih mungkin bahasanya terlalu seram ya. Bukan gap sebetulnya. Jadi kenapa saya katakan bukan gap? Di sana kan pengurusan sebelumnya itu kan baru diperkenalkan dengan Muay Thai begitu. Sehingga di kepengurusan sebelumnya tentu juga tertatih-tatih beliau itu untuk bagaimana mengenal Muay Thai dulu, memperkenalkan Muay Thai, kemudian mensosialisasikan Muay Thai sendiri itu. Sehingga kemungkinan besar di sana itu ada beberapa hal yang mungkin belum bisa terpenuhi. Nah, dari evaluasi itulah kami di kepengurusan tentu ada beberapa hal yang bisa kami tarik evaluasinya dari pengurusan sebelumnya, mungkin dari sisi pembinaannya yang belum optimal. Bukan tidak optimal ya, tetapi kalau tidak optimal kalau tidak optimal kan tidak mungkin 3 emas itu tercapai. Tapi belum optimal karena di kepengurusan sebelumnya juga di berbagai eksebisi kejuaraan Buleleng itu juara umum loh Mbak. Ya, jadi itu menandakan bahwasanya di kepengurusan sebelumnya sudah ditata namun belum maksimal. Kitalah di kepengurusan baru ini memiliki tugas untuk memaksimalkan kembali hal itu. Nah, dari sisi pembinaan ataupun evaluasi dan juga persiapan seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, kami memiliki 5 ranting. Jadi 5 ranting ini adalah pabrik atlet kami. Jadi kita tidak memungkiri bahwasanya pengurus kabupaten itu tidak memiliki atlet sebetulnya. Yang memiliki banyak atlet adalah masing-masing ranting ini. Nah, disinilah tempat kita memaksimalkan berbagai peluang. Tentu kekuatan kami tidak hanya di atlet, tetapi ada SDM pelatih, kemudian pengurus sendiri yang bagaimana mengurus
segala keperluan daripada atlet dan juga proses latihan ini. Nah, target kami di 2027 jelas seperti yang katakan tadi bahwa saya tidak mau juara umum. Bagaimana juara umum hanya dapat 3 emas, sedangkan ada peluang 12 emas begitu. Berarti kita kan harus, karena pada sistemnya ketika emas sebanyak-banyaknya sudah tentu juara umum. Ya, Baik. jadi, nah begitu. Jadi untuk pembinaan tentu kita akan buatkan program dan sudah buatkan program jangka pendek, kemudian jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Dan itu sudah tersusun rapi astungkara di 2027 kita bisa menampilkan yang terbaik seperti itu. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, programnya sudah ada, kemudian ranting-ranting juga sudah terbiasa melakukan seleksi untuk penjaringan atlet baru begitu ya Pak ya. Mungkin bisa dibocorkan sedikit kira-kira program apa yang akan ditekankan untuk mendapatkan atlet-atlet yang memang mempunyai kualifikasi untuk Porprov tahun 2025. 2027 Pak maksudnya. Iya. Silakan. Untuk penjaringan atlet, kita berikan kesempatan kepada ranting untuk membuat kejuaraan intern di lingkungan itu sendiri, seperti yang akan dilaksanakan oleh ranting yang ada di Kecamatan Gerokga. Karena di Kecamatan Gerokga itu hampir satu kecamatan tergabung di ranting itu sendiri. Nah, di sana kita akan membuat kejuaraan itu sebuah contoh. Sebuah contoh, kita akan membuat, kita tetap mendukung dari Pemkab. Ranting-ranting itu melaksanakan atau membuat kejuaraan, barang tentu nanti di hasil dari kejuaraan ranting itu kita akan bawa ke Pemkab dan kita bina di Pemkab. Begitu Mbak Rizka. Oke, baik. Itu salah satu strateginya begitu ya, membuat kejuaraan di masing-masing ranting. Oke, saya mau kembali ke Pak Meta. Pak Meta, ini tadi kan ada beberapa program. Salah satunya adalah membuat kejuaraan-kejuaraan itu begitu. Tapi kalau kita menilik lagi dengan lawan-lawan kita di luar Kabupaten Buleleng, tentu mereka juga melakukan persiapan yang sama begitu ya Pak Meta ya. Nah, kalau dari catatan kemarin Pak Meta, ada mungkin program untuk bisa setidaknya menyambangi lawan begitu untuk mengetahui kira-kira persiapan atlet mereka sampai di mana begitu. Dan kemudian nanti akan diadaptasikan di kita di Kabupaten Buleleng. Ya, baik, berkaitan dengan hal tersebut, tentu kami punya strategi tersendiri. Kita juga punya bidang yaitu sport intelligence-nya. Jadi beliau yang bergerilya untuk mengetahui bagaimana kekuatan lawan dan sesekali 2 kali kita adakan try in dan juga try out. Dan itu juga merupakan program jangka pendek kami, ada try in try out, dan beberapa kali kita sudah try out ke luar Bali untuk mengetahui, karena kiblat kami memang juara-juara PON begitu misalnya, ataupun daerah-daerah yang dimana perkembangan Muay Thai-nya itu berkembang. Salah satunya adalah Jawa Timur. Kita tahu bahwasanya dari PON Papua sampai PON Aceh kemarin, Jawa Timur masih memegang tiket juara umumnya begitu, juara umum satunya, sehingga kami berkiblat ke sana. Beberapa kali kami menyambangi daerah-daerah ataupun kabupaten di Jawa Timur yang sekiranya memiliki potensi itu. Dan kemudian untuk di intern ataupun di Bali sendiri, kita lebih memaksimalkan peran sport intelligence kami. Kan tidak mungkin kami bawa atlet ke sana. Kita juga punya strategi dong begitu. Jadi dia punya strategi, kita punya strategi. Tapi untuk di Bali sendiri kita lebih memaksimalkan sport intelligence kami. Dan untuk mengukur kekuatan di luar itu adalah kita try out ke sana. Nah, kemudian berkaitan dengan program, menyambung dari disampaikan Pak Ketua tadi bahwasanya kita memiliki program jangka pendek, menengah dan juga panjang. Dan yang selama ini masih berjalan adalah di jangka pendek, karena kita dihadapkan pada ketika pengurusan kami disahkan langsung Porprov, tentu kita harus menyusun program dulu. Jadi mungkin jangka menengahnya kita baru bisa terapkan di 2026 dan selanjutnya. Karena urgensinya di 2025 itu langsung Porprov, berarti kita harus menerapkan program jangka pendeknya. Dan juga kemarin di 2025 selama setahun kita sudah jalankan bagaimana kita mencari kelemahan di masing-masing ranting itu, apa sih yang menjadi kelemahan sehingga kurang bergairah begitu. Kemarin ada saran masukan bahwasanya di masing-masing ranting masih kekurangan pelatih. Dan dari bulan Januari 2025 sampai
persiapan TC kemarin kami sudah support pelatih-pelatih. Jadi masih pelatih dari Pemkab itu melatih ke masing-masing ranting seminggu sekali begitu. Kembali itu tujuannya untuk menggairahkan. Kemudian setelah 4 bulan berjalan kita diharapkan pada pemusatan latihan untuk menuju Porprov begitu, sehingga di bulan September baru kita kembali. Nah, rencana kami untuk program-program tersebut kita akan eksekusi di tahun 2026 ini. Mungkin strategi kejuaraan, karena ada beberapa ranting kami yang sudah menggelar, seperti Sepang kemarin sudah menggelar seleksi untuk mendapatkan atlet-atlet binaan baru. Kemudian nanti di akhir bulan ini ada ranting di Desa Musi Taru Jagat itu akan menggelar seleksi juga. Tentu kami tidak boleh kalah dong. Nanti Pemkab di 2026 direncanakan akan menggelar. Nah, di kejuaraan ini tentu kita akan melibatkan seluruh petarung ataupun atlet-atlet di masing-masing ranting pilihan terbaiknya ini untuk berebut tiket pembinaan. Jadi hasil dari kejuaraan di 2026 ini nanti kita akan jadikan semacam atlet untuk binaan yang lebih serius nanti. Karena ini sudah pilihan, tentu di program jangka menengah kami ada di 5 tahun ini harus memiliki minimal 20 atlet. 20 atlet yang sudah siap baik di tingkat kejuaraan daerah, kemudian provinsi, nasional, bahkan sampai ke internasional seperti itu. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan akan muncul nama-nama atlet baru, Pak Meta. Ya jelas, karena tujuan kami kan regenerasi. Dalam artian tidak mungkin kan kita harus berpacu. Mungkin di awal pendirian Muay Thai, berdirinya Muay Thai ada 3 ataupun 2 atlet. Kalau sampai 15 tahun hanya ada 3 atlet, kan rugi dong. KONI itu memberikan pembiayaan, kemudian kita di organisasi, tentu itu menjadi hal yang terkonyol mungkin kalau tidak ada regenerasi, dan selama ini itu yang masih belum optimal. Banyak atlet yang berminat namun kami belum bisa mewadahi keseriusan mereka, dan di 2026 ini kita akan mulai gongkan bahwasanya harus ada regenerasi di program jangka menengah selama 5 tahun minimal ada 20 atlet yang sudah siap berkompetensi, dan saya rasa di tahun ini pun sudah banyak lebih dari 20 atlet yang sudah siap untuk mengikuti event-event bergengsi begitu. Ya, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita nanti akan buka di 24644, namun sebelum itu kita akan berikan kesempatan juga untuk Anda yang ingin ikut bergabung di via WhatsApp ya, di 0811-1399-9790, dan juga bisa menyematkan komentar di RRI Singaraja Official. Pak Ketua dan juga Pak Wayan, kita sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Salam olahraga jaya. Jaya. Ya, dengan siapa? Dan Bapak narasumber. Iya, dengan siapa di mana ini? Dari Ramadan di Sorong. Dari Pak Ramadan di Sorong. Silakan Pak Ramadan. Ya. Baiklah, Om Swastiastu ya, salam olahraga jaya. Iya. Om Swastiastu. Selalu. Satu pantun dulu ya. Iya. Pandai berkata, pandai bertutur. Cakep. Habis makan boleh berkumur ya. Mari berolahraga dengan teratur agar sehat dan panjang umur. Cakep. Ya. Badan segar, pikiran fresh. Itu pertanyaan saya gini Pak, bagaimana sih sebenarnya sistem pembinaan olahraga yang baik dan benar ya? Kalau sudah benar kan pasti bagus, yang baik dan benar untuk target usia, khususnya usia ini. Karena olahraga itu kan ada target usia. Kalau jadi seperti seorang atlet sudah 30 tahun ke atas, nanti setelah dia sudah tidak bisa, lalu harus ada penggantinya secara otomatis. Jangan sampai tunggu lagi melatih lagi berapa tahun lagi baru bisa menyamai yang seniornya itu. Seperti saya lihat contoh saja yang sekarang di timnas olahraga sepak bola kita, itu kan terlalu mengandalkan naturalisasi ya. Nah, mereka kan punya usia yang akan misalnya tahun 2030 dia sudah usia berapa ya kan? Nah, tidak mungkin lagi kalau jadi harus pembinaan dari bawah kalau bola kaki itu seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang juara dunia itu. Cara apa ya? Jadi dari bawah terus menerus punya dasar yang kuat. Bukan
seperti itu kan instan saja. Jadi kalau dia sudah tua susah kan, penggantinya siapa? Iya. Jadi mesti orang kita sendiri secara ini, bukan secara instan kayak gitu, susah itu. Jadi target usia Pak, pembinaan olahraga untuk usia itu seperti apa kan yang dilakukan di Kabupaten Buleleng itu Pak? Ya, baik. Saya doakan ke depan semoga targetnya dan itu bisa tercapai ya. Target Polprov ya. Iya. Ya, Gitu. baik. Ya, itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Ramadan di Sorong ya, sudah ikut bergabung di 24644. Ada Pak Nyoman Sudarsana kali ini di via WhatsApp. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Mariska. Iya, selamat Ya, pagi sama-sama. Pak. Dengan Pak Meta dan juga Pak Wayan Tarik, silakan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu, Bapak. Pak Gede Meta Iya. dari Pengcap Muatai Buleleng. Nggih. Di mana topik tadi telah disampaikan, Muatai Buleleng naik kelas di Pemprov Bali tahun 2025. Iya. Luar biasa sekali. Kami sangat senang mendengarkan atas upaya-upaya, langkah-langkah yang dilakukan dari pengurus Muatai sehingga dapat menorehkan hasil, meningkatkan hasilnya di Pemprov Bali. Iya. Di sini harapan kami jangan berpuas diri dulu, karena persaingan akan terus meningkat, di mana bengkel-bengkel lain di Bali akan berupaya juga mengevaluasi bagaimana Polprov ke depan agar dapat menjuarai. Iya. Tentunya harapan kami Buleleng terus mengadakan regenerasi atlet-atlet yang baru agar dapat berkelanjutan. Ini yang penting sekali. Iya. Dan juga event-event terus dapat dilakukan untuk menjaga sportivitas dan meningkatkan mental daripada anak-anak kita nanti. Iya. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak, bagaimana target ke depan untuk Polprov dan juga target tingkat nasional, apakah ada harapan untuk masuk ke sana? Iya. Yang kedua, bagaimana pembinaan-pembinaan yang akan dilakukan di Buleleng ini, dan juga apakah ada perhatian daripada pemerintah Buleleng terkait dengan pendanaan dan prestasi anak-anak yang telah menjadi juara di Polprov ini. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan peningkatan kali ini yang luar biasa, sudah lebih dari 100%. Baik. Iya. Target perunggu sudah menjadi mendapatkan emas. Ini luar biasa sekali. Iya. Terima kasih atas pembinaan yang telah dilakukan. Iya. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung di 24644 begitu ya. Beliau juga menyoroti tentang upaya-upaya apa nih selain Polprov, apakah ada target nasionalnya seperti apa, perhatiannya dari pemerintah juga bagaimana, nanti akan ditanggapi Pak Nyoman Sudarsana. Terima kasih untuk atensinya. Satu penelpon lagi, silakan untuk Anda yang akan bergabung. Kita buka di 24644 terkait dengan pendengar, kita juga masih berbincang terkait dengan Muatai Buleleng yang naik kelas di Polprov Bali tahun 2025. Atau mungkin Anda mempunyai kekhawatiran ya terkait dengan bagaimana misalnya atlet, kemudian juga proses dari penjaringan atlet-atlet baru. Kami nantikan atensinya. Sekali lagi di 24644 dan juga di 081 1399 9790 di via WhatsApp, dan juga jangan lupa Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Kita akan dengarkan tanggapannya pendengar. Namun sebelum itu kita akan rehat sejenak dulu ya Pak Meta ya, Pak Wayan ya, dengan iklan layanan masyarakat yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kedua narasumber kita ada Bapak Iwayan Tarik Adnyane, Ketua Umum Muatai Buleleng, dan juga Bapak Gede Metariawan, Wakil Sekretaris Muatai Buleleng. Ya, kita masih berbicara tentang Muatai Buleleng naik kelas di Porprov Bali tahun 2025. Tadi sudah ada namun sebelum kita tanggapi, kita akan terima satu penelpon lagi ya, Pak Tarik dan juga Pak Meta di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat Pak pagi. Astawa namanya. Pak Astawa nggih di Bungkulan, silakan Pak Astawa. Kalau bisa yang mendapat emas, terus yang petakan emas dapat emas pada waktu ini, tolong diajak dia berbicara bagaimana dia menceritakan bisa menangkis, bisa sampai menang, bisa sampai tidak di dalam skala teknis itu kita kurang, mungkin ada yang secara teknis juga seperti diolok-olok kita sebenarnya menang dikalahkan. Nah, untuk itu tolong setiap ada hal-hal yang demikian, apalagi tadi dikatakan dari peluru menjadi emas, ini perlu diwawancarai apa sebabnya demikian, apa memang sudah dalam pembinaan sudah dilaksanakan dengan bagus gitu. Nah, sekian pendapat yang mudah-mudahan apa yang menjadi harapan yang sehingga kita tahu bagaimana mental daripada atlet-atlet sedang berhadapan dengan musuhnya. Terima kasih Om Santi. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung di 24644. Ini terkait dengan atletnya, katanya beliau ingin mendengarkan cerita inspiratifnya begitu ya. Kita akan tanggapi dulu untuk Anda yang akan bergabung, nanti kita akan buka lagi di 24644. Kita akan tanggapi dari Pak Ramadan di Sorong. Silakan untuk Pak Ketua bisa langsung menanggapi Pak. Baik, terima kasih Bapak Ramadan dari Sorong yang telah bergabung di acara Muatai. Adapun beberapa hal yang tadi yaitu untuk regenerasi ya. Nah, karena agar tidak terjadinya terus itu saja, sedangkan umur sudah mungkin tidak bisa lagi untuk ikut di ajang Porprov itu. Nah, seperti apa yang disampaikan sekretaris saya tadi, siap mensosialisasikan ke sekolah-sekolah
baik itu SD, SMP, bahkan sampai SMA juga. Kita sementara ini perkenalan dulu, setidaknya mungkin masih banyak yang belum tahu keberadaan Muay Thai, makanya kita terus gencar sosialisasi. Yang pertama itu di SD kita sosialisasikan untuk pengenalan dari umur 10 tahun. Kita sudah kenalkan karena di sini untuk di ajang Porprov itu umurnya 15 tahun sampai umur 27 tahun. Nah, itu 27 tahun maksimalnya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan Pak Ramadan. Dan juga ini terima kasih dari Pak Nyoman Sudarsana ya. Di Bakti Seraga, silakan Bakti Bapak. Seraga. Ya, target ke depan. Nah, target ke depan kita akan berupaya mendidik dan membina atlet-atlet yang ada di Kabupaten Buleleng, baik itu nomor-nomor yang masih kosong. Nah, kita akan membina terus-menerus untuk bisa mencapai target. Target kita adalah emas sebanyak-banyaknya. Nah, tidak harus juara umum karena bisa saja kita dapat 3 emas sudah menjadi juara umum. Nah, kita mudah-mudahan di tahun 2027 kita mendapatkan atau meraih emas yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga dari Bapak Astawa ya, Bapak Astawa di Bungkulan. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya dari Pro RRI Singaraja bisa mengundang kami lagi untuk hadir di sini. Mungkin di saat itu kita akan mengajak atlet yang memperoleh emas dari atlet itu sendiri biar bisa menyampaikan juga beberapa hal kepada seluruh pendengar yang ada. Iya. Baik, terima kasih Pak Ketua untuk tanggapannya. Kita akan dengarkan juga kalau dari Wakil Sekretaris seperti apa Pak Beta ya, bisa langsung menanggapi dari Pak Ramadan di Sorong, Pak Astawa, kemudian juga Pak Nyoman Sudarsana. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih para pendengar Pro 1 RRI. Jadi terima kasih atas saran masukannya dan juga pertanyaannya. Tentu bagus-bagus sekali saran masukannya Niki. Yang pertama ada Pak Ramadan Seputaran Sorong, salam hangat dari Bali Pak. Terkait dengan bagaimana sistem pembinaan, sistem usia, ya tentu seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi bahwasanya kami sudah mulai mengenalkan Muay Thai itu ke tingkat sekolah, terutama karena jenjangan karir yang bersekolah itu lebih banyak. Jadi di usia 10 tahun kami sudah mulai sasar. Itu di tingkat SD, mungkin kelas 4 ke atas lah. Kita sudah mulai kenalkan. Semoga beliau ada ketertarikan begitu, dan juga pembinaannya itu kita jelas laksanakan dengan tentunya SOP kami di pembinaan dengan penuh SOP yang benar gitu maksudnya ya. Nah, kemudian berkaitan dengan regenerasi. Nah, tentu kami punya sistem ring ataupun klasifikasi atlet. Ada ring 3 di mana isinya juga pemula semua. Jadi baru bisa belajar memukul dan lain sebagainya. Beliau masuk ke calon atlet di ring 3, kemudian atlet yang masuk ke ring 2 itu sudah minimal berani tampil di tingkat daerah lah dulu. Mungkin event-event yang tidak terlalu profit begitu menurut. Mungkin di kejuaraan persahabatan dan juga yang lainnya. Kita sudah persiapkan itu di ring 2. Nah, kemudian di ring 1 itu adalah atlet-atlet kami yang siap baik berprestasi di tingkat daerah seperti Porprov kemarin, kemudian di tingkat nasional dan juga di tingkat internasional, bahkan jika ada kesempatan kan seperti itu. Itu mungkin dari jawaban kami untuk Pak Ramadan di seputaran Sorong. Kemudian ada Pak Nyoman Sudarsana, target ke depan tingkat daerah, nasional, internasional. Ya tentu hasil dari sebuah pembinaan adalah target dan juga hasil yang tentunya prestasi, karena kita berbicara olahraga prestasi begitu. Karena jika berbicara masalah olahraga profesional, Muay Thai bisa kok berkiprah di luar prestasi. Misalnya ada MMA, kemudian yang sudah arahnya ke profit dan juga penghasilan. Tapi kita sekarang lebih mengarah kepada pembahasan pembinaan olahraga prestasi seperti itu. Nah, berkaitan dengan target, tentu target ke depan kami selain mencetak atlet sebanyak-banyaknya, berprestasi juga setinggi-tingginya.
catatan kami bahwasanya kami baru bisa mengirimkan satu atlet ke tingkat internasional, yaitu Loma Sri Dianawati di tahun 2022 kalau tidak salah itu, di kejuaraan Muay Thai di Thailand. Nah, jadi harapan kami nanti ke depan akan ada atlet-atlet yang menyusul. Nah, kemudian untuk di tingkat daerah, di nasional maksud kami, terkhusus untuk 2025 tentu tiket BK-PON sudah menanti, karena kami mendapatkan 6 emas dan juga perak, dan juga dari Pengprov Muay Thai Bali itu sudah mulai memberikan kami kesempatan untuk membina kembali atlet-atlet yang sekiranya meraih medali emas dan juga perak kemarin di Porprov ini. Dan juga itu sudah jelas target kami nasional, ya jelas PON lah, karena jenjangannya jelas, mulai dari Porprov di provinsi, kemudian PON di nasional, dan juga mungkin SEA Games dan juga Asian Games di internasional, dan juga kejuaraan-kejuaraan lain di internasional. Dan itu sudah kami persiapkan sebetulnya. Jadi kami siap, tergantung sekarang kan kekuatan ataupun rekomendasi daripada provinsi sendiri, karena beliau yang menentukan. Jadi kami menyiapkan saja atlet-atlet yang dipilih, dan kami nyatakan bahwasanya ketika atlet kami dipilih, kami siap gitu untuk mengikuti kejuaraan itu. Itu dari Pak Nyoman Sudarsana. Nah, terkait dengan pembinaan ke depan sudah tentu kami menerapkan sistem pembinaan yang berkelanjutan tentunya, dari sosialisasi kemudian dan lain sebagainya. Nah, tentu ditanyakan tadi terkait dengan perhatian pemerintah. Nah, di sini kami sangat-sangat berterima kasih, dan saya ucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Distipora Kabupaten Buleleng dan juga KONI Kabupaten Buleleng yang telah memberikan kesempatan kami baik dari segi pendanaan dan juga kesempatan kepada adik-adik kami, anak-anak kami untuk bisa berlatih, tentunya dengan support finansial lewat dana pembinaan yang tentunya kami rasa mungkin cukup besar begitu untuk kami, sehingga itu yang harus kami pertanggungjawabkan lewat prestasi. Dengan dana pembinaan yang besar, tentu kami akan malu ketika tidak bisa memberikan prestasi yang sepadan dengan dana pembinaan yang dikucurkan begitu. Kemudian dari Pak Astawa Seputaran Bungkulan, Guru Tiang Niki Pak Astawa, terkait dengan testimoni. Nah, tentu sistem pembinaan kami selain lewat pelatih, kami juga menerapkan sistem pembinaan tutor sebaya, di mana para pelatih para atlet yang sudah pernah meraih emas, intinya seniornya lah begitu, dia akan melatih adik-adiknya. Mungkin yang di ring 1, di ring 2, di ring 3 dia akan berkesempatan melatih, sehingga sejak dini beliau itu sudah mengetahui potensi-potensi adiknya. Dan kemudian mungkin sedikit tambahan di Pak Nyoman Sudarsana, di Pak Sudarsana ataupun Pak Astawa ya, terkait dengan bagaimana sih kelanjutan atlet yang sudah berprestasi ini kan begitu. Nah, tentu kami tidak menyelesaikan begitu saja ketika sudah umur selesai sudah begitu. Tapi kita punya program jangka menengah dengan target-target di mana para atlet yang sudah tidak produktif lagi untuk mengikuti kejuaraan prestasi, karena kan sudah ada penentuan umur dari 15 sampai 27. Kita tentunya akan arahkan minimal 1 menjadi seorang pelatih. Karena tentu target kami juga bahwasanya di program jangka menengah harus ada 10 pelatih minimal selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun, itu harus ada 10 pelatih minimal. Dan itu kami bisa ambil dari atlet-atlet yang sudah pensiun lah kita katakan. Kemudian ada wasit juri. Wasit juri itu sangat penting bagi kami, dan itu kami juga ambil dari para atlet-atlet kami yang tidak menutup kemungkinan berminat untuk menjadi wasit juri. Kemudian yang memiliki disiplin ilmu, kan banyak tuh atlet-atlet kita yang kuliah. Nanti kita akan berikan kesempatan mereka belajar mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka dapat setelah mereka menjadi atlet itu, bergabung kembali ke kami untuk menjadi seorang pelatih dan juga seorang wasit juri, sehingga jenjangan karirnya itu bisa berlanjut di Muay Thai begitu. Tidak untuk kemungkinan setelah umur 27 mati. Nah, jadi kita sudah memiliki satu pelatih kami dari Ranting Barat, itu pasca beliau pensiun menjadi atlet, kita tarik menjadi pelatih di Pengkam sendiri begitu. Iya, baik. Terima kasih untuk tanggapannya Pak Meta dan juga Pak
Wayan, terkait dengan tadi juga disampaikan keberlanjutan daripada atlet-atlet ini. Ya. Nah, ini ada yang menarik, Pak Wayan, saya mau ke Pak Wayan. Pak Wayan, bagaimana kemudian dari Muay Thai sendiri? Karena kalau kita lihat ada beberapa ya cabang olahraga yang atletnya terpaksa harus berkiprah membawa nama daerah lain begitu. Kalau di Muay Thai sendiri bagaimana untuk bisa membuat atlet-atlet ini solid begitu agar tidak nyebrang lah, katakan gitu, nyebrang untuk membela daerah lain. Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih Mbak. Untuk menanggapi hal tadi, kami kemungkinan ke depan karena kita terus bergerak, pastinya itu peminatnya akan semakin besar. Nah, sedangkan kita di sini kan ada kuota yang harus dipenuhi. Jika ada lebih atau mungkin ada tawaran dari kabupaten lain, mungkin kami berupaya untuk mengupayakan di cabur yang ada di Kabupaten Buleleng untuk bisa menyalurkan bakat-bakat dari atlet itu sendiri yang tidak bisa karena nomor kita sudah terpenuhi. Nah, mungkin ada cabur-cabur yang ada di Kabupaten Buleleng yang khususnya di bela diri, kita siap. Nah, itu yang baik. Pak Meta mungkin ada tambahan, Pak? Ya, kalau kita berbicara masalah keberlanjutan atlet, tentu di satu sisi ada profit yang harus diperhitungkan, tidak untuk kemungkinan itu. Nah, kemudian sistem kami di Muay Thai, tentunya kami Muay Thai kalau bisa diibaratkan kami adalah sekolah SMK, Mbak. Jadi kami sebetulnya Buleleng itu kecil sebetulnya. Jadi olahraga aja amonian gen gitu loh. Jadi pada intinya sekali kita ada beberapa disiplin ilmu olahraga yang mungkin hampir mirip dengan kita. Ada kickboxing, boxing, kemudian wushu sanda. Nah, di mana kita mungkin dari tahun-tahun sebelumnya sudah menjalin komunikasi dan terbukti ada beberapa atlet kami yang bermain di lain cabur. Memang beliau awalnya pembinaannya di cabur Muay Thai untuk awalnya, tetapi ketika diperlukan untuk cabur lain, kami persilakan. Nah, itu yang kami katakan SMK. Misalnya begini, kita akan gelondongan nih, bina atlet. Kemudian ketika penjurusan, kalau yang mau berminat jurusan massa ataupun yang lainnya, dipersilakan mencari masing-masing. Begitupun di Muay Thai sendiri. Secara pembinaan awal di fisik mungkin kita sama kita pembinaan fisik. Nah, kemudian nanti ketika penjurusan, ketika seperti Pak Wayan katakan tadi bahwasanya keterbatasan kuota yang diberikan, ada beberapa nomor yang mungkin ganda, kita akan mungkin tawarkan kepada cabur-cabur lain yang sekiranya sejalan dengan kami secara regulasi begitu. Mungkin untuk bisa dalam artian memberikan kesempatan kepada anak-anak kita berprestasi, karena kami tidak bisa ego sendiri bosnya harus kamu main Muay Thai, karena kita juga tidak bisa menjamin semangat mereka bisa pure harus ketika dia semangat bermain akan dimainkan di Muay Thai. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan mereka jalan-jalan prestasi, tidak hanya di Muay Thai, dan terbukti kemarin beberapa atlet kami dimainkan di wushu sanda, kemudian di kickboxing. Itu menandakan bahwasanya kami itu selalu menjalin sinergi dengan beberapa cabur. Ketika kami kelebihan kuota, tentu kami akan salurkan atlet-atlet kami untuk demi keberlanjutan prestasi mereka, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Meta untuk tanggapannya. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang ingin bergabung lagi. Mohon maaf tidak bisa kami buka kembali di 24644 dan juga di via WhatsApp. Terima kasih yang sudah menyematkan komentar, juga kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Dan terakhir sebelum kita tutup untuk dialog Hai Bali Ken Ken pada pagi hari ini, kita akan dengarkan closing statement ya dari kedua narasumber kita. Dari Pak Wayan terlebih dahulu, silakan Pak Wayan bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Adapun beberapa hal yang sampaikan ya terkait dengan atlet-atlet kami nanti ke depan ini, kami sangat butuhkan perhatian setidaknya, karena terus terang banyak juga anak-anak kita larinya keluar daerah. Nah, setelah kita didik, kita bina dan umurnya sudah
tidak bisa, ya istilahnya sudah pensiun, tujuan kita seperti apa yang disampaikan wakil kami tadi, kita pergunakan atau kita butuhkan untuk melatih di Kabupaten Buleleng. Namun karena secara finansial, ya istilahnya karena sudah umur di atas 27 kan tanggung jawabnya sudah semakin besar. Nah, yang berharap, saya berharap setidaknya adalah perhatian paling tidak menyalurkan atau menempatkan anak-anak yang sudah berprestasi untuk bisa tetap membela nama Buleleng. Ya, itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Wayan atas closing statement-nya. Pak Meta, kami persilakan untuk bisa memberikan closing statement untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng. Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Mungkin closing statement saya terkait dengan harapan ke depan, terutama untuk anak-anak muda. Jadi kami ada untuk mengundang anak-anak muda, biar tidak slogan aja Buleleng adalah kota petarung. Kami sudah sediakan tempat, mari bergabung bersama kami. Tentunya kami buka selebar-lebarnya pintu organisasi kami untuk anak-anak ini bergabung. Karena satu penekanan saya bahwasanya tidak semua masa muda bisa dihabiskan di olahraga, tetapi juga tidak semua anak-anak muda bisa menghabiskan waktunya di olahraga. Jadi itu harapan kami bahwasannya mari isi hal-hal positif lewat kejuaraan olahraga ini. Salah satunya kalau memang senang kita dengan bela diri, ada berbagai macam pilihan bela diri. Tentunya kami ke depan, harapan kami adalah di mana kami bisa memberikan minimal prestasi terbaiknya untuk Buleleng. Tentu di 2027 adalah pertaruhan kami sebagai tuan rumah untuk bisa memberikan hasil daripada proses-proses pembinaan kami. Di 2027 kita akan buktikan bahwasanya kami ingin menampilkan yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih Pak Meta atas closing statement-nya. Kita harapkan juga semoga nanti ke depan ya kita bukan hanya bisa menonton saja, begitu ya. Semoga kita juga terlibat di dalamnya untuk bisa menaik kelaskan, mungkin bukan cuma Muay Thai tapi semua cabur yang ada di Kabupaten Buleleng ini, untuk Porprov, untuk di nasional, bahkan mungkin di internasional. Pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Balik Engken pada pagi hari ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Umum Muay Thai Buleleng, Bapak Iwayan Tarik Adnyana. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemudian juga Pak Gede Metariawan, Wakil Sekretaris Muay Thai Buleleng. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan selepas ini jangan kemana-mana pendengar, akan ada beberapa acara yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiantra, selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.